Semua penyihir Jujutsu yang diperlihatkan sejauh ini di dunia Jujutsu Kaisen memiliki salah satu dari dua afiliasi sekolah berikut, yaitu antara Sekolah Tinggi Teknik Kutukan Metropolitan Tokyo, panjang banget dah, yang juga dikenal sebagai SMA Jujutsu Tokyo, atau sekolah satunya lagi, SMA Jujutsu Prefecture Kyoto. Banyak karakter Jujutsu kuat yang berasal dari SMA Jujutsu Tokyo. Ada Gojo, Geto, Nanami, Yuta, Hakari, Maki, dan lain-lain. Dan sedangkan SMA Kyoto... Kalau kita lihat nggak banyak penyihir Jujutsu dari Kyoto yang namanya cukup signifikan. Tapi bukan kamu tuduh. Padahal di arc perkenalan SMA Kyoto, di manganya dimulai di chapter 32, di situ kita diperlihatkan murid-murid SMA Kyoto yang digadang-gadang menjadi, dalam tanda kutip, saingan SMA Tokyo. Gue dulu awalnya ngerasa excited karena kita mulai diperlihatkan lebih banyak karakter, dengan penambahan world building baru dari Gege Akutami. Tapi setelah berjalannya waktu, kita diperlihatkan betapa realita tak seindah ekspektasi kita. Ternyata murid-murid SMA Kyoto ini sampah, men. Kenapa? Kenapa GG diiming-iming karakter yang dikira bakal kuat, kok malah jadi kayak gini? Sorry. Tapi video kali ini isinya bukan cuma gue ngeluh aja. Gue mau coba analisa kenapa sih SMA Kyoto tuh kalah jauh dari SMA Jujutsu Tokyo. Oke, yang pertama kita coba analisa satu-satu muridnya, kekuatannya, potensi, dan kontribusi di alur cerita di JJK ke depannya. Dari sini gue harap kita bisa bedain mana karakter yang sampah dan mana yang lumayan bagus. Yang pertama, Momo Mishimiya. Momo ini murid tahun ketiga. Kalau dari ranking dia di semi grade 2. Kekuatannya adalah bisa ngontrol sapu terbang. Dan itu aja udah. Jujur menurut gue karakter ini sampah. Kayak ya kekuatannya cuma bisa terbang aja coy. Gue paham role dia dalam tim tuh untuk scout dari jarak jauh. Tapi andil dia di cerita kedepannya tuh juga nggak banyak. Padahal dia selalu muncul di setiap arc di JJK. Kayak di Culling Game. Dia punya role untuk bertukar informasi sama Hakari. Di Shinjuku dia muncul di flashback dan dia masuk ke squad yang tugasnya nyerang Kenjaku. Ada terus dia. Ada kekuatan dia yang agak ofensif memang. Yaitu buat semacam semburan angin gitu pakai sapunya. Tapi itu aja ditangkis dengan gampangnya sama Oraume. What the hell? Ini adalah list pertarungan doi. Di sini dia kalah, yang ini kalah, juga kalah. Dia punya satu duel yang benar-benar kayak duel, yaitu pas sama Nobara. Tapi juga kalah dengan sangat memalukan. Anjir, gue gak bisa ngasih argumen apapun. Karakter ini sampah. Karakter paling sad karakter menurut gue. Selanjutnya ada Noritoshi Kamo. Kamo juga murid tahun ketiga. Di ranking dia penyihir semi grade 1. Kekuatannya adalah blood manipulation dari klannya. Punya fighting style dari klannya, juga kemampuan memanah. Menurut gue, Kamo ini salah satu yang agak aneh. Karena dia tipe yang mid banget gitu. Ya mid aja gitu, yang paling tengah-tengah. Dia emang punya teknik yang unik. Punya skill yang lumayan bagus. Kalau gelut juga lumayan oke lah. Tapi sayangnya ada si Choso. Choso ini rasanya kayak ngebayang-bayangi dia gitu selama di animenya. Karena si Choso punya teknik yang sama, dengan kualitas teknik yang lebih bagus, kayak dia bisa nambahin racun di darahnya, serta jumlah darah Choso yang jauh lebih banyak dari kamu. Dan ini yang menurut gue ngurangi nilai kamu selama di cerita. Ditambah karena screen time dia juga nggak terlalu banyak. Tapi meskipun mid, dia gue akui punya momen yang bagus selama di manga. Salah satunya pas dia assist Maki pas ngelawan Naoya. Dia ngeluarin beberapa teknik yang bagus. Dan kita bisa ngelihat kalau karakter dan kekuatannya ini berkembang lah. Kita bahkan dilihatin sedikit flashback hubungan dia sama keluarganya. Sebelum dua karakter aneh datang. Dan setelahnya alur pertarungannya jadi aneh. Kurang lebih cuman itu dari Noritoshi Kamo. Sekali lagi gue akuin kalau karakter ini nggak sampah-sampah banget. Ya cuma mid aja gitu. Ke overshadow sama karakter yang punya kekuatan yang mirip Choso. So, not sampah tapi mid. Selanjutnya ada Mai. Mai adalah murid tahun kedua. Di ranking dia penyihir grade 3. Mai. Jujur karakter yang ini juga sampah. No disrespect sama karakternya yang udah meninggal. Tapi ya mau gimana lagi, ini karakter emang kurang. Pertama, hampir sama kayak Maki, Doi juga nggak punya banyak talent di Jujutsu. Skill fisiknya juga nggak seberapa, jauh dibanding sama Maki malah. Bahkan sebelum dia ninggal, kemampuannya ya cuma pakai pistol aja. Kedua, menurut gue satu-satunya alasan GG nyiptain dia juga cuma biar ngebuat karakter kakak kembarnya, Maki, lebih menarik dan punya tujuan. Ini doang menurut gue. Dia kalah di setiap battle. Ini kalah semua. Curse tekniknya ya biasa aja. Desain karakternya juga biasa aja. Sumpah ini gue nggak niat jadi hatersnya ya. Gue nggak niat jadi hatersnya Mei, tapi ya itulah adanya. Jadi udah jelas gue masukin ini ke karakter tipe karakter sampah.
Next, Mekamaru. Oke, yang ini baru mulai serius kita. Mekamaru, nama aslinya Kokichi Muta. Dia juga murid tahun kedua, dan di ranking dia penyihir semi grade 1. Teknik kutukannya adalah manipulasi boneka, dan menurut gue dia karakter terkuat murid tahun kedua sekolah Kyoto. Dan malah mungkin karakter terkuat murid Kyoto setelah Todo ya. Cuma, sayangnya track record dia buruk. Di setiap battle yang ditunjukin di manga atau anime, doi selalu kalah. Ditambah dia juga dimatiin yang menurut gue kecepatan di ceritanya. Ya, gue paham sih kalau battle-battlenya itu levelnya serius dan lawannya juga kuat-kuat. Kayak pas lawan Mahito yang pas arc Shibuya. Dia jadi salah satu main villainnya kan. Dan ngomongin arc Shibuya, menurut gue Mekamaru ini MVP-nya arc itu men. Gak cuma bisa seimbang lawan Mahito, dia juga diliatin punya skill dan kecerdasan yang lumayan. Ditambah ada momen power up dia yang nyamain energi kutukan selevel grade special. Keren itu. Berkat dia juga kita diperlihatkan pertarungan keren robot mecha di Jujutsu Kaisen. Dan dia juga masih bantu teman-temannya yang lain pas di Shibuya Arc di cerita utamanya. Meskipun doi udah meninggoy. Nah ini ngeliatin kecerdasan dia yang bisa berpikir jauh ke depan gitu. Dan kalau secara cerita pun dia kontribusinya juga lumayan. Gue yakin kalau tanpa asis dia, bakal lebih banyak karakter di Shibuya Arc yang meninggoy. Terutama Yuji nih. Nah, tapi meskipun Mekamaru lumayan oke, dia ketutup sama track recordnya itu tadi, yang jelek, yang ngeliatin banyak kalahnya. Jadi meskipun ini karakter bukan sampah, tapi tetap bukan yang bagus-bagus amat. Nempatin dia pas di bawahnya Aoi Todo, The God Aoi Todo. Kalau yang ini kayaknya gue gak perlu banyak jelasin lagi deh. Jujur, Kyoto Jujutsu High kalau nggak ada Todo tuh, kasihan deh. Todo adalah murid tahun ketiga, dan menurut gue karakter terkuat yang dilahirin dari Kyoto Jujutsu High. Gak cuma doi ini fisiknya kuat, skill bela diri yang bagus, tekniknya pun juga OP dan berguna banget. Apalagi kalau baca manga chapter-chapter terakhir, pas doi sama Yuji duet pakai teknik kutukannya ngelawan Sukuna. Agak lucu juga sebenarnya tangannya diganti sama benda apa itu. Dia juga partner dan emotional support buat sohibnya Yuji Itadori. Selain itu, dia pun juga punya personality yang menarik. Kayak dia nggak suka orang yang punya tipe cewek yang biasa aja. Dan menurut gue itu fresh banget karakternya. Salah satu alasan Todo kuat adalah karena dia juga diajarin sama sorcerer tingkat spesial, yaitu Yuki Tsukumo, yang juga punya karakter yang unik. Kayaknya kebiasaan Todo nanya tipe cewek juga karena diwarisin dari mentornya ini. Dan nggak perlu ragu lagi, track record battle-nya pun juga yang paling bagus dibanding murid-murid yang lain. Basically, dia menang semua battle yang ada dianya. Jadi udah jelas kalau dia masuk ke kategori yang bukan sampah. Next. Miwa. Ya, Miwa. Tahu nggak? Di satu poin, dia buat Binding Foe, semacam janji untuk memperkuat jurus kutukannya. Janjinya itu untuk nggak bakal pernah lagi pakai pedangnya, padahal pedangnya itu adalah senjata utamanya. Nah, Binding Foe-nya itu supaya satu attack-nya pas waktu itu tuh jadi kuat banget. Ya kalau yang nonton Hunter x Hunter kayak momen Gon yang jadi dewasa lah gitu. Bedanya, kalau Gon tuh berhasil jadi kuat banget beneran. Kalau Miwa, Kenjaku tuh cuman megang aja pedangnya, terus matahin. Gue gak tau lagi mau komen apaan. Dan gak perlu dilaguin lagi kalau track record battle dia juga jelek. Ya tapi gimana lagi, emang dia juga nyadar sama kemampuannya. Plusnya dia ada momen nyelamatin Maki pas Sukuna ngeluarin domainnya. Ini setidaknya naikin poin dia lah dikit. Tapi ya gitu aja, gak ada yang spesial banget dari teknik Miwa. Jadi gue masukin juga ke tipe sampah. Oke, jadi semua muridnya udah dijelasin kan? Hah? Ada satu lagi? Ini karakter siapa? Karakter ini cuma pernah nampakin diri di Shibuya, dan satu-satunya andil dia adalah bantu nenangin Yuji kalau Nobara ada kemungkinan nggak mati. Dan bahkan itu doang juga nggak guna. Karena baru-baru ini GG bilang di JJK Exhibition kalau dari awal dia udah ngerencanain kematian Nobara sama Nanami. Jadi ya bantuan dari karakter ini nggak guna. Gunanya paling cuma bikin Yuji nggak depresi amat gitu pas waktu itu. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, ini karakter juga sampah ya. Nah, setelah kita bahas satu-satu setiap murid di SMA Kyoto, bisa kita lihat, udah jelas hampir semuanya itu emang sampah. Tapi kenapa kok gitu? Menurut gue ada beberapa alasan. 1. Alasan utama yang realistis adalah karena mereka bukan karakter utama. GG simply nggak mau dipersulit sama karakter-karakter ini. Makanya si GG nggak mau ngembangin karakternya. Kenapa gue bilang gitu? Karena baru-baru ini GG juga ngungkapin kalau dia ngebuat karakternya itu meninggoy kalau karakternya menarik. Kalau nggak, ya nggak dibuat meninggoy. Contohnya kayak Gojo, Nobara gitu, dan lain-lain. Sedangkan karakter kayak Meme dibuat masih hidup pas di arc Shibuya. Oke, gue paham. Kalau alasan yang itu sifatnya ke preferensi mangakanya ya. Tapi kalau mau alasan in-universe atau logis di dalam dunia JJK-nya, ada dua alasan ini.
Alasan yang kedua adalah sistem edukasi atau pembelajaran. Bisa dibilang sistem latihan sih kalau di SMA Jujutsu. Intinya edukasi di SMA ini kalah banget sama di SMA Tokyo. Contohnya kalau kita lihat guru-gurunya, ada Utahime sama Gakuganji. Coba kita analisa juga guru-gurunya. Utahime, kalau dari ranking dia penyihir semi grade 1. Semi grade 1, guru loh ini, belum nyampe grade 1, masih semi. Dia juga nggak ada diliatin battle sama siapapun di manga atau animenya. Tekniknya juga tipe buff AOE. Kayak nggak ada yang spesial banget. Coba lu bandingin sama guru sebelah. Ada Gojo, ada Yaga, Shoko. Bahkan Kusakabe aja lebih paten dari dia. Terus ada kakek ini, Gakuganji. Kalau ada orang tua yang hidup di dunia bahaya kayak di DJK, kurasa memang dia setidaknya lumayan lah. Apalagi karena dia bisa ngalahin Yaga. Teknik kutukan gitarnya juga lumayan cool. Minusnya cuman pertarungannya tuh off screen semua, jadi kita nggak terlalu bisa ambil kesimpulan. Nah, jadi dua guru itu pun ya biasa aja gitu. Ada pengecualian di Todo karena dia yang ngajar penyihir grade spesial, dan Mekamaru kuat karena Heavenly Restriction. Jadi kayaknya guru-guru di sini juga nggak ngaruh ke kekuatan muridnya. Selain gurunya, ada alasan lain yang agak masuk akal, yaitu karena secara umum murid-murid ini tuh agak waras dalam tanda kutip dibanding murid-murid di SMA Jujutsu Tokyo. Karena di dunia kayak JJK atau contoh lain di Chainsaw Man, kalau lo mau survive dan lebih kuat, lo harus agak nggak waras dikit. Bukti nyatanya kayak Todo yang sifatnya mana ada waras-warasnya. Tapi jadinya dia kuat. Bandingin juga sama SMA Jujutsu Tokyo. MC kita juga agak-agak waras. Mau makan jari Sukuna. Ada Megumi yang berapa kali mau manggil Mahoraga pas battle. Maki yang ngebuat meninggoy satu klannya. Yang hobi judi. Yuta yang agak waras dikit. Tapi pas masa kecilnya juga agak traumatis. Terus di chapter-chapter akhir juga nggak waras sih dia pas make tubuhnya Gojo. Jadi, 3 alasan itu yang menurut gue ngebuat SMA Kyoto serasa nggak guna. Dan alasan Gigi yang nggak peduli karena ceritanya juga menurut gue harus sangat dipertimbangkan. Karena katanya JJK bakal tamat tahun ini. Artinya, tinggal berapa chapter lagi sampai tamat. Dan dia nggak punya alasan untuk susah-susah ngebuat karakter yang kurang penting dapat power up dan dapat highlight. Apalagi sejauh ini kita udah paham kalau Gigi suka banget sama Sukuna. Sampai semua penyihir Jujutsu gak ada yang bisa ngalahin dia. Padahal udah keroyokan. Giliran yang berhubungan sama Sukuna, dia mau gali cerita lebih dalam. Tapi giliran karakter yang gak ada hubungannya, dia udah kayak gak peduli lagi gitu. Mungkin di awal-awal masih, tapi sekarang udah kayak buat apa peduli sama karakter-karakter ini. So, itulah kesimpulannya. Sekali lagi, ini gue nggak nyampe-nyampein karena gue hater sama SMA Kyoto. Tapi ya karena emang diceritain gitu sama GG Sensei. Tapi menurut lo gimana? Setuju nggak sama gue kalau SMA Kyoto itu sampah? Tulis komentar kalian ya. Kalau suka konten ini, jangan lupa like dan subscribe. Jane!